Ada memar di sebelah kiri, terus dekat perutnya ini ada pukulan dari sepatu oknum. Kepolisian daerah Sumatera Barat harus menuntaskan kasus meninggalnya saudara kita Afif Maulana. Nggak mungkin saya tega bunuh dia, nggak mungkin, demi Allah. Makanya kalau ada polisi yang menyimpang melanggar, saya tanggung jawab. Selamat malam pemirsa, Korps Bayangkara kembali tersandung masalah. Kematian Afif Maulana diduga karena dianiaya aparat dan jasad Afif yang penuh dengan luka dinilai janggal dan keluarga pun meyakini Afif dianiaya. Polri berdalih Afif tewas karena jatuh dari jembatan. 17 anggota Polri terbukti langgar etik saat menangani kasus tawuran tapi ternyata tidak terkait kematian Afif Maulana. Sebenarnya apa penyebab kematian Afif? Bersama saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Pemirsa, inilah interupsi tewas penuh luka. Afif jatuh atau dianiaya. Dan pemirsa, sudah ada 4 narasumber yang hadir akan membahas masalah pada malam hari ini. Apakah benar Afif tewas jatuh dari jembatan? Ataukah dianiaya? Atau dianiaya. Kita bebas berdebat di sini, silakan adu gagasan. Jika dipotong atau dikritik nggak boleh baper karena ini adalah interupsi. Di sebelah kanan saya ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Selamat malam. Selamat malam Pak Arianto. Selamat malam Pak. Dan ada Pitra Romadoni, praktisi hukum. Selamat malam Selamat malam Mbak Aryo, Mbak Dasuki. Dan di sebelah kiri saya juga sudah hadir 2 orang tamu. Di sebelah kiri saya Bang Mas Arief Maulana, Wakil Ketua Bidang Advokasi dari YLBHI. Selamat malam ya. Mas Arief. Malam Mas. Dan Bang Saur Siagian, praktisi hukum. Kita ketemu lagi Bang Saur. Selamat malam Bang Saur. Dan di Padang di Sumatera Barat sudah hadir melalui sambungan Zoom Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Dwi Sulistiawan. Selamat malam Pak Dwi. Selamat malam Pak Dwi. Malam untuk Jenderal Arianto Sutadi, kemudian Bang Pitra, Mas Arief, dan Bang Saur. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, keluarga Afif Maulana tidak terima anaknya yang baru berusia 13 tahun disebut tewas karena jatuh melompat dari jembatan. Keluarga meyakini Afif tewas karena dianiaya oknum anggota polisi. Afif Maulana, remaja berusia 13 tahun ini tewas secara tragis dengan tubuh penuh luka. Jenazah Afif ditemukan di bawah jembatan Sungai Batang, Kuranji, Padang, Sumatera Barat pada 9 Juni lalu. Sekujur tubuh Afif lebam, patah tulang rusuk, hingga paru-paru robek. Hasil penyelidikan polisi, Afif disebut ikut dalam rombongan konvoi yang terlibat tawuran. Sementara keluarga meyakini Afif tewas karena dianiaya anggota kepolisian. Ada memar di sebelah kiri, terus dekat perutnya ini ada pukulan dari sepatu oknum. Soalnya Afif itu dimandikan banyak orang di rumah, ada Marini pun yang mandikannya yang dekat sama Afif itu kan Bu. Itu tuh tanda sepatu oknum itu Bu. Warga berhak untuk tahu kebenarannya. Maupun polisi mencurangi kami sebagaimana apapun, kami tidak akan menyerah untuk sampai keadilan itu datang ke kami. Polda Sumatera Barat menyatakan Afif tewas karena melompat dari jembatan bukan karena dianiaya oknum kepolisian Ditsamapta saat hendak membubarkan konvoi. Dengan mengaitkan 17 anggota kami yang kami tetapkan yang diduga sebagai pelanggar kode etik atau pelanggar disiplin ini adalah peristiwa yang terjadi korelasinya dengan saudara Afif Maulana. Kepolisian daerah Sumatera Barat harus menuntaskan kasus meninggalnya saudara kita Afif Maulana dengan Desakan agar kasus kematian Afif Maulana dibuka gamblang dan transparan pun mengalir deras. Korps Bayangkara kembali tersandung kasus dugaan penganiayaan.
Mampukah kepolisian transparan? Ya pemirsa, saya akan menyapa terlebih dahulu Kombes Pol Dwi Sulistiawan, Kabid Humas Polda Sumatera Barat. Pak Dwi, sekarang polisi di Sumatera Barat, Polda Sumatera Barat sudah menegaskan tidak atau belum menutup kasus ini. Artinya kasus kematian Afif Maulana terus berjalan. Sampai malam hari ini, penyelidikan dan penyidikannya seperti apa, Pak Dwi? Oke, terima kasih Mas Aryo dan Mbak Anissa. Sebelumnya saya akan menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kapolda. Jadi yang seyogyanya beliau yang hadir pada kesempatan ini, namun karena beliau saat ini sedang memimpin rapat tim khusus, ya termasuk menyelesaikan juga, mengevaluasi juga kejadian-kejadian seperti kejadian Afif ini, sehingga beliau memerintahkan saya untuk mewakili. Semoga tidak mengurangi keseriusan kegiatan ini. Baik, silakan, Pak. Ya, jadi berkaitan dengan perkembangan kasus yang tersebar isu-isu berita-berita bahwa Kapolda itu menghentikan, itu sebenarnya tidak benar. Terakhir pada saat hari Minggu, Bapak Kapolda melakukan konferensi pers, ya. Di situ banyak media-media, itu dari media-media semua sudah dijelaskan bahwa sampai saat ini perkembangan penanganan kasus kematian Afif yang ada di jembatan, kemudian perkembangan juga kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anggota di Polsek Kuranji, itu sudah melakukan pemeriksaan satu saksi umum, ya pada saat itu nih, pada saat hari Minggu saya cerita, itu kemudian 2 anggota yang benar-benar bisa menjadi saksi kunci. Gitu. Jadi tidak ada penutupan kasus. Namun demikian, dari hasil konpres tersebut ada satu media yang membuat kesimpulan sendiri. Sehingga terjadilah isu yang beredar bahwa Polda Sumbar menutup kasus tersebut. Baik. Baik, Pak Dwi, berarti penganiayaan itu benar adanya tapi bukan terhadap Afif? Ya, benar. Jadi di sini perlu saya sampaikan bahwa kasus pada hari Minggu dini hari tersebut itu ada 2 TKP. Ya, TKP. Satu, kita melakukan penyelidikan terhadap penemuan mayat Afif di kolong jembatan Kuranji. Penyelidikan pertama itu. Penyelidikan yang kedua, kita memeriksa adanya pengaduan bahwa telah terjadi pelanggaran oleh anggota di Polsek Kuranji. Ya, jadi harus dibedakan 2 TKP ini. TKP pertama yang berkaitan dengan kematian Afif sampai saat ini berdasarkan saksi, kemudian berdasarkan bukti dan petunjuk dari hasil otopsi dan pendapat dari ahli forensik, sampai saat ini dugaan sementara Afif meninggal karena meloncat Pak dari Dwi, jembatan. pihak keluarga mengatakan ada bekas tendangan, katanya di badannya Afif. Dan keluarga katanya tidak diberikan hasil otopsi. Itu Ya memang apa penjelasan? sampai saat ini hasil otopsi adalah kewenangan dari penyidik. Karena yang meminta otopsi itu penyidik. Sehingga kita tidak bisa memberikan otopsi itu kepada siapapun kecuali nanti pada saat persidangan. Ya, pada saat persidangan. Namun demikian, dari ahli forensik juga sudah memberikan gambaran sedikit bahwa hasil otopsi itu menyatakan bahwa kematian daripada Afif itu akibat terpleset dari jembatan, sehingga mengakibatkan patah tulang belakang sebelah kiri 1-6, kemudian menembus ke paru-paru sejauh 11 cm, itu yang mengakibatkan Afif meninggal dunia. Mas Arief silakan tanggapi langsung. Iya. Selamat malam, Kombes Dwi Sulistiono. Ya, Selamat malam, Mas Arief. Mas, saya kira ini yang harus kita pertanyakan sejak awal ya. Kenapa kepolisian berubah-ubah keterangannya? Dari apa ke apa, Mas? Ya. Dari pertama kasus ini terjadi sampai kemudian ada Kompolnas dan juga beberapa lembaga negara yang lain seperti KPAI, kemudian ada Komnas HAM, itu turun kepada... Kompolnas kemarin sudah ke Polda Sumbar ya, Pak Benny Mamoto sudah, ya? Sudah di tanggal 27 Juni. Sebelumnya Kapolda Sumbar menyatakan tidak ada penyiksaan, ya, tidak ada pelanggaran prosedur, semua sesuai prosedur. Tapi kemudian
setelah ada Kompolnas dan lain sebagainya berubah keterangannya. Mengakui ada penyiksaan ya terhadap mereka yang kemudian dilakukan penangkapan. Dan sebagian besar adalah anak. Ada penyundutan rokok, kemudian ada pemukulan dengan rotan, dan berbagai tindakan penyiksaan yang saya kira tidak layak sebetulnya untuk itu dilakukan oleh kepolisian. Dan barusan kemudian disampaikan oleh Pak Dwi bahwa ditemukan ada 2 TKP yang berbeda. Ya, satu di jembatan. Itu ya. Ya. Satu di jembatan, satu di Polsek Kuranji. Berdasarkan data dan juga kronologi yang kami dapatkan dari saksi-saksi kami, tidak demikian halnya. Apa kalau misalnya dari saksi? Jadi memang pasca dari jembatan Kuranji, kemudian saksi anak ya yang berboncengan, yang memboncengkan bahkan ya, memboncengkan si almarhum AM, ini kemudian dibawa ke Polsek Kuranji. Ya. Berarti Afif sempat ke Polsek Kuranji. Dan di sana ada keterangan ya, ada keterangan dari A kepada kami bahwa dia sempat melihat AM itu dikerubuti oleh polisi ketika pasca motornya ditendang. Dikerubuti masih di jembatan Kuranji? Masih di jembatan. Oke. Dan terakhir dia melihat ada di sana dan sempat juga disampaikan ada juga di Polsek Kuranji. Jadi ini yang penting. Dan yang kedua yang ingin kemudian saya katakan, sebetulnya kalau CCTV-nya itu dibuka, ya kita akan tahu faktanya seperti apa. Dan dugaan kami, kita bisa menemukan fakta sesungguhnya. Dan ini lebih terang benderang begitu ya. Dan yang menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Dwi, kematian Afif Maulana menurut ahli forensik, pertama disampaikan itu meloncat, ya. Tapi yang kedua terpleset. Jadi yang benar yang mana? Dan yang menarik begini, ahli forensik itu perannya apakah dia bisa menemukan fakta bahwa ini anak meloncat, ini anak terpleset. Dia tahu dari mana? Dia tahu dari saksi siapa? Bukankah ahli forensik ini memeriksa luka-luka, ya, memeriksa kondisi fisik korban, ya, dan kemudian dia tahu petunjuk bahwa oh ini luka karena apa saja. Oke, Pak Dwi silakan karena apa? ditanggapi dulu statement dari YLBHI. Ya, terima kasih. Di sini saya menjelaskan berkaitan dengan berubah-berubah, ya. Pada saat dari awal sampai akhir Bapak Kapolda itu menerangkan perkembangan hasil penyelidikan. Ya, biar paham. Yang namanya perkembangan tentu berubah-berubah. Yang tadinya saksi diperiksa 5, sampai sekarang saksi sudah diperiksa 71. Tentu ini ada perkembangan kasus, bukan berubah-berubah. Kan seperti itu. Kemudian kami dari awal Polda Sumbar tuh sudah membuka kepada seluruh masyarakat, silakan berikan saksi yang nyata. Jangan katanya, jangan diduga, ya. Jadi dari awal kita sudah menyampaikan seperti itu, ya. Jadi kemudian bukan kita menyampaikan sesuatunya ini ngarang-ngarang. Kita dari TKP pertama itu sudah jelas kita memiliki saksi kunci, Aditya. Jadi yang disampaikan tadi bahwa keterangan Aditya itu melihat Afif dikerubungin oleh polisi, itu salah. Itu salah. Jadi dari saksi Adit ketika kita periksa lagi, itu menerangkan bahwa sesungguhnya Adit itu menyampaikan bahwa Adit lah yang dikerumunin oleh polisi. Pak Dwi meriksa Adit dengan siapa? Apakah Adit diperiksa beserta orang tuanya dan kuasa hukum? Adit diperiksa beserta pamannya, karena orang tuanya sudah tidak ada, yatim piatu. Ya, jadi itu hasil pemeriksaan dan sudah kita video. Ya, dan ada sudah kuasa kita hukumnya langsung tidak itu? konfrontir dengan langsung LBH. Dikonfrontir dengan LBH, waktu ada Pak Beni Mamoto dari Kompolnas datang. Udah langsung tanya jawab di situ. Disitulah dijelaskan oleh Aditya bahwa kejadian malam itu Aditya begitu jatuh dari motor seketika diajak oleh Afif untuk meloncat. Kenapa bisa jatuh dari motor, Pak? Faktanya ditendang oleh kepolisian. Dihentikan, ya, dengan ditendang. Karena kecepatannya tinggi.
Ya, disuruh berhenti nggak bisa. Kita ada videonya, nggak mungkin dengan kecepatan tinggi terus lu suruh berhenti, nggak mungkin. Kita ada videonya. Kemarin pada saat Bapak Kapolda tampil, ya pada saat di TV One, itu sudah diperlihatkan bagaimana video penangkapan daripada calon-calon tawuran itu. Ya, jadi kita bicara fakta, Mas. Bukan kita nih ngarang-ngarang. Kita sudah meminta kepada LBH, mana saksinya? Jangan kata-kata saja. Katanya ada video, mana videonya? Katanya sudah meriksa saksi ini. Kita periksa ternyata lain keterangannya. Sehingga sampai saat ini tentu saksi yang sudah kita miliki yaitu Aditya, anggota 2 dari kepolisian. Yang pertama yang mengamankan Aditya, disitulah cerita dari Aditya bahwa temannya ngajak loncat. Oke. Ya, Afif ngajak loncat, kemudian dihimbau untuk jangan, lebih baik menyerahkan diri. Kemudian begitu di perjalanan ngomong lagi sama polisi yang menangkap Aditya, Pak, teman saya meloncat sampai di polsek. Begitu Aditya melihat tidak ada Afif di polsek, ngomong lagi sama polisi. Berarti Afif tidak pernah ke polsek ya, Pak? Tidak pernah sama sekali sampai saat ini, menurut keterangan tidak pernah sampai ke polsek. Jadi justru polisi juga tidak melihat. Itu mengamankan Aditya, polisi sudah tidak melihat adanya Afif di situ. Begitu, Mbak. Bang Aryo. Kira informasi yang kita peroleh saya bertanya berbeda, dulu, Bung Aryo. Ya. Baik. Abangku Dwi, sehat ya? Siap. Alhamdulillah sehat, Bang. Saya ingin menyampaikan suatu asas di sini, yaitu asas Popule Suprema Lex Exto. Artinya bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi, Bang Dwi. Siap. Seharusnya Bapak Kapolri, Bapak Presiden memberikan penghargaan kepada Kapolda dan Dirkrimum Polda Sumatera Barat karena telah mencegah terjadinya aksi bunuh-bunuhan tawuran antara geng tawuran, geng Binturung, geng Gaung Alstar, dan geng Lubuk Binturung. Jadi kita harus apresiasi ini. Apabila tidak sigap Polda Jawa Barat beserta dengan Polresta Padang, maka berapa lagi korban jiwa yang akan mati. Tapi itu asumsi dari mana, Bang Pita? Karena kalau keterangan dari Adit mengatakan dia tidak bawa senjata tajam. Oke, begini Bung Aryo. Bahwasanya peristiwa itu dari rangkaian cerita, saya ingin berbicara konstruksi hukum dan fakta yang disampaikan oleh Polda Sumatera Barat. Yang pertama, di tanggal 8 Juni 2024 itu ya, sekitar pukul 21.30 WIB sampai dengan 22.30 WIB di rumahnya Aditya, saudara AM ini ya sudah diperingatkan oleh Aditya agar tidak ikut tawuran. Oke. Anda tahu dari mana? Sebentar, kita akan konfirmasi juga nanti dari polisi. Ini versi dari pihak kepolisian. Baik. Makanya dengar, kan gitu. Ya, Anda tahu dari kepolisian. Saya selesaikan dulu nih konstruksi kerangka dari kasus ini yang disampaikan oleh versi kepolisian. Nanti silakan dikoreksi, kan gitu. Silakan. Oke. Kemudian di tanggal 9-nya itu pukul 2.00 dini hari sampai dengan 3.00 dini hari, Polresta Padang mendapatkan informasi bahwasanya akan ada peristiwa tawuran antara geng, ya, geng tawuran. Geng tawuran ini ada beberapa di sini. Yang paling besar itu adalah geng Gaung Alstar dan Bandar Buat Misteri bersama dengan Cengkeraya berhadapan dengan geng Lubuk Minturun. Jadi ini berdasarkan informasi yang diterima oleh Polresta Padang ada 15 titik. Kemudian karena memang berarti memang Afif tergabung dalam geng terbesar itu. Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Interupsi.